warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala likulli dayyiqin makhraja wa likulli hammin faraja. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim wa taraham wa tahannan ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad alladzi radina bihi nabiyyan wa rasulah wa ala alihi wa azwajihi wa ashabihi wa atba'ihi bi sunnatihi wa jama'atihi wa kafa billahi hasiba. Amma ba'd, usini wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Rabbana iftah bainana baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ayahdurun. Hadratiz zakirin wa zakirat, Bapak Ibu, para jamaah, para kiai, tokoh masyarakat, para sepuh, para bini sepuh, ayahanda, ibunda yang saya hormati, koordinator Majelis Ratibul Haddad dari beberapa daerah, Mutisari Dugi, Cempaka Dugi, Serut, datang Serut. Paling banyak Serut. Pokoknya semua masjid Serut nih. Pak Kasdim, alhamdulillah beliau mewakili Bapak Dandim yang sedianya hadir, tapi karena ada acara dengan Pangdam di Surabaya, beliau minta izin. Beliau sebetulnya mau hadir karena malam ini adalah ulang tahun majelis kita yang ketiga. Allahumma Muhammad. Mudah-mudahan majelis ini membawa barokah untuk kita semua. Mudah-mudahan malam Jumat, malam barokah, sholawat, zikir akan mendatangkan barokah untuk kita semua. Kalau panjenengan menyongsong kebarokahan, menyongsong kebahagiaan dari Allah, perhatikan Bapak Ibu, orang beriman tidak boleh tidak bahagia. Passwordnya niki, wong iman, orang beriman tidak boleh tidak bahagia. Orang beriman harus bahagia. Niki saya ngomong duduk kulo. Ini yang ngomong langsung Allah Subhanahu wa ta'ala. Ana wong urip kepingin supek. Nggih. Kabeh kepingin seneng, kepingin mulane sampean teko mriki soalnya sampean nang omah supek. Perhatikan ayatnya. Sampeyan maca surat Ali Imran ayat 139. Pun niki sampeyan cekeli. Mboten cuma dicekeli, harus diyakini karena ini dawuhnya Allah. Perhatikan. Yen Gusti Allah wis boten kula sampean percaya. Kula sampean nek wis gak percaya nang Gusti Allah, gak percaya Quran, gak percaya Kanjeng Nabi, terus kula sampean arep percaya sapa, Pak? Percaya tim sukses. Ya sampean ini tim sukses. Tim suksesnya Allah, tim suksesnya Rasulullah, tim sukses Rasulullah mesti sukses. Tim suksesnya Allah mesti sukses. Lah kalau sampean terus gak percaya nang Gusti Allah, gak percaya nang Kanjeng Nabi, ndak yakin ke isinya Quran, terus kita mau percaya ke siapa? Sampean waca nih. Allah yang melarang apapun masalahnya Bapak Ibu. Napa mawon wis masalah sampean wis dilarang susah oleh Allah. Kula winginane janji
di Masjid Rasul. Saya janji ada beberapa zikir yang malam ini spesial saya berikan untuk sampean. Apapun masalahnya. Nggih. Tidak usah ruwet, tidak usah susah. Saya punya tesis, Pak. Ini sering saya sampaikan. Kulo balan-baleni, urip boten usah digawe orang hidup tidak boleh ruwet. Karena hidup ini sudah digawe ruwet tambah sing gara ruwet sinten? Tolong dijawab. Apakah Allah yang membuat ruwet? Napa Kanjeng Nabi sing gawe ruwet? Nggih sampeyan niku sing gawe ruwet. Buat apa ruwet? Baca ayatnya Ali Imran 139. Ayat niki memirip, ada 2 ayat memirip. Tapi khitabnya lain. Kula lek ngaji, Pak, Bu, gak repot-repot. Saya ambil 1 ayat, saya ambil 2 ayat. Karena Quran itu sudah jelas. Apa perintah Allah, larangan Allah niki nggih? Wala tahinu wala tahzanu. Kamu jangan hidup pesimis. Wala tahinu, kamu jangan merasa hina. Kamu jangan ruwet, kamu jangan pesimis. Yang melarang, yang dawuh ini siapa? Allah. Ini contoh. Mohon bantuan doa untuk suami dari Bu Lili, jamaah rotib sekarang opname. Gak usah bingung, sing marasno. Winginane wonten jamaah rotib Pak Loro, kula Fatihai, alhamdulillah mati. Lu kan maras berarti. Kan hilang penyakitnya kan? Hilang penyakit itu ada 2 kemungkinan, sehat utawa mati lah sehat, Pak. Nggih. Ono wong kula kata utangi yai, kula wedonga, alhamdulillah mati. Leren bebas dia dari hutang. Sing kudu nyaur sinten? Anake. Wala tahinu, kamu jangan pesimis. Mohon maaf Bapak Ibu, perhatikan saya, lihat saya. Orang beriman itu harus begini, Pak. Harus gagah, harus optimis. Mau kafir, ojo banter-banter ini, krungu jeneng jalan raya itu kafir-kafir. Orang kafir tidak punya Allah, orang Amerika tidak punya Allah, orang Jepang tidak punya Allah. Kenapa mereka hidup optimis? Allah sudah perintah, wala tahinu, kamu jangan rendah diri, kamu jangan minder, kamu jangan pesimis. Wala tahzanu, syek diterusno Gusti Allah. Lanyala nahi larangan. Wala tahzanu, ojo susah. Lawannya susah, Pak. Lawannya susah, Pak. Berarti Allah perintah gembiralah. Jangan susah. Yai kula sakit, pirang minggu sampean loro. Suwi yai. 3 minggu. Perhatikan. Kula loro 28 tahun, Bos. Kula kata utangi yai, pira utang sampean? 1 juta. Ada orang yang utangnya 20 juta. Ternyata dia tenang saja. Wong lali. Lho kan enak wong lali niku nggih. Kula melarat yai ya napa? Anda ditunggu surga. Kemiskinan kalau Anda sabar akan mengantarkan sampean menuju surga. Allahumma Muhammad. Wala tahzan. Ayat niki mirip, Pak. Dengan di surat At-Taubah ayat 40. Kula ngaji kula dodono. Ini ayatnya, baca, renungkan di rumah, buka kitab, buka Quran, buka tafsirnya, renungkan. Sampean sing jadi ustaz, sampean yang jadi khotib, kan lumayan sesuk-esuk gawe materi khutbah. Sing nrimo amplop kan sampean.
Padahal bahannya dari saya. Itu mestinya komisi 10%. Ayatnya mirip dengan di surat At-Taubah yang 40. 4 lho nggih. Kula ngomong 4 iki, duduk siji loro. Apa surat At-Taubah? Id yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Kalau ini Pak, yang di At-Taubah 40 ini dawuhnya Rasulullah, khusus khitabnya kepada Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar barengi Kanjeng Nabi hijrah keluar dari Mekah, digodak wong kafir Quraisy, masuk ke Gua Sur, singitan, digodak ambek Abu Jahal dan kawan-kawan. Abu Bakar wedi, ya Rasulullah, itu banyak tentaranya orang kafir. Kalau mereka tahu kita di sini, habis kita, mampus kita. Abu Bakar wedi, Bu. Allah menurunkan ayat, diucapno Kanjeng Nabi, id yaqulu, ketika yaqulu berkata. Siapa yang berkata? Fa'ilnya Rasulullah. Kanjeng Nabi berkata kepada siapa? Li sahibi, untuk temannya. Siapa? Abu Bakar. Apa ucapannya? La tahzan, ojo susah. Hei dulurku, hei Abu Bakar, ojo susah. Innallaha ma'ana, karena Allah bersama kita. Ini khitab khusus. Tapi ada yang khitabnya untuk kita. Ya ini surat Ali Imran ayat 139. Allah ini Bu Pak, mulane sampean zikir datang, sholawatan sampean datang, sampean akan dibahagiakan Allah. Allahumma Muhammad. Niki ono saka Sukowono, ada yang dari jauh, masya Allah. Ini dari Bank Mandiri. Panjenengan padha nggih. Niki ono saka bank, ono niki sing duwe TV niki, ini diliput oleh Sul TV. Duduk soal sepatu Pak. Niki diliput. Padahal kalau hitungan bisnis, kalau diminta meliput acara yang lain, mungkin dapat honor besar. Kalau meliput pengajian niki, tidak dapat honor besar. Tapi siap-siaplah, kabeh sing teko siap nggih? Siap ya? Siap-siaplah bahagia, karena Allah yang dawuh wala tahzan, kamu jangan susah. Sampai subhanallah. Ayat niki sik diterusno maneh. Antumul a'launa, kamulah pemenang sejati. Kamulah pemenang sejati. Antum, kamu semua, loh. Al-a'lau. Al-a'lau jadi kata a'la. A'la itu isim tafdil, paling dhuwur. Kalau ala di atas, a'la paling atas, pemenang sejati. Kita, Pak. Nun sewu, sampean masuk sawangan ini cuma dodol bakso, dadi tukang, dadi supir, dadi ojek. Andalah sebetulnya pemenang. Ojo ndelok wong saka klambine, saka pangkate, saka gelare, saka ijazahe, saka mobile, saka omahe, Bu, Pak. Lihat, perhatikan. Nggih. Sampeyan ngerti Fir'aun? Tahu Fir'aun? Kenal teng pundi? Anda tahu Fir'aun? Tahu. Musuhe Fir'aun sinten? Nabi Musa. Sing sugih sinten? Yang kaya siapa? Yang punya jabatan siapa? Yang punya kerajaan siapa? Yang punya kekuasaan siapa? Yang punya pasukan siapa? Yang kalah siapa? Yang menang siapa? Nabi Musa tidak punya kekuasaan, tidak punya jabatan, tidak punya kerajaan, tidak punya kekayaan. Nabi Musa hanya punya Allah, menang, Pak. Pak,
Subhanallah. Sampeyan tahu Nabi Ibrahim? Musuhnya Nabi Ibrahim siapa? Namrud. Sing sugih sinten? Yang kuasa siapa? Sing melarat sinten? Yang tidak berdaya siapa? Yang kelihatannya lemah siapa? Ibrahim. Siapa yang menang? Nabi Ibrahim. Sampeyan ngerti, Fir'aun mati kedelep. Nabi Ibrahim, maaf, Namrud, sampeyan tahu meninggalnya? Tahu Namrud meninggalnya, sebab meninggalnya Namrud? Dicokot laler, dicokot nyamuk, dihinakan oleh Allah. Yang kaya Namrud, jangan melihat orang jadi jasnya, bos. Gelare, masya Allah. Saat ini kita pinggir dalan itu, akeh wong duduno gelar. Nggih, main foto nomor terus diwe gelar. Masya Allah. Ono sing diwe fotone bapake. Anda mungkin, mohon maaf, cuma ngojek, cuma dodol bakso, tapi yakinlah Anda pemenang sejati. Nggih, gak apa-apa Bu, dadi penjahit, pokok cok penjahat. Hah? Gak apa-apa melarat meskipun tidak jadi konglomerat. Gak apa-apa jadi rakyat meskipun tidak jadi kabeh rebutan tadi pejabat, terus rakyatnya sinten? Kabeh wong masya Allah, nek wis tahun politik ngeten iki masya Allah, sampai direwangi tukaran ambek dulur, metu saka grup WA gara-gara belani capres, metu saka grup WA, sak duluran gak nyopo ambek masya Allah. Padahal kula wingi ning Taman Gading kula nerangno, capres loro niki sik sak dulur, owo ambek opi. Apa sampean tukaran? Mohon maaf sampai direwangi tukaran, kiai podo kiai. Ini kan sekarang dibenturkan. Koyok calon ini didukung Habib, calon ini didukung kiai musuh Habib, dibenturkan. Untung kula gak melok-melok, Pak. Kula lek wis ngeten iki kan urusan rebutan kursi. Kula gak melok-melok lah wis duwe kursi. Apa melok-melok rebutan kursi? Kula wis duwe kursi niki. Sampeyan lek butuh kursi niki tak wae. Terno mulai kula tapi dhisik. Mohon maaf, ayatnya jelas, antumul a'lau, Andalah pemenang sejati. Tapi burine ayat niki Bu Pak sing abot. Ujung ayat ini yang berat. Ada kalimat syarat, kamu tidak boleh susah, kamu harus bahagia, kamu akan jadi pemenang. Tapi ono syaratnya, in kuntum mukminin, yen kula sampeyan iman ting Gusti Allah. Jadi Anda layak bahagia kalau kita hidup beriman. Jadi kebahagiaan, kejayaan, kesuksesan, kemenangan ditentukan oleh apa? Keimanan, bukan kekayaan, bukan kekuasaan. Namrud hancur, Pak. Jabatan, status sosial yang tinggi, Abu Lahab, Abu Jahal. Abu Lahab itu anaknya Abdul Muthalib, gubernur Mekah, pamane Kanjeng Nabi, darah biru. Nek sampean kan darahnya budak, padha mek kula. Abu Lahab itu pamannya Rasulullah, anaknya Abdul Muthalib, tapi karena tidak iman, ternyata jadi pecundang. Pemenangnya adalah Ammar bin Yasir yang miskin, Bilal bin Rabah yang budak. Karena iman. Jadi kalau kita hidup beriman, syaratnya
Nopo yai tandane wong iman jam 09:05. Satu, perhatikan. Tandane wong iman kalau dia seneng sholat jamaah dan mau memakmurkan masjid. Bun. Satu. Ayatnya Allah dawuh, innama ya'muru masajidallah man amana billah. Sing gelem makmurno masjid iku wong sing iman. Jadi alhamdulillah, mari Pak Bu kita kawal ini ya. Gerakan kita masjid-masjid. Malam Sabtu besok jadwal rotib di Masjid Riyadhus Shalihin. Masjid kula sekaligus ngaji kitab Arba'in Nawawi. Malam Jumat depan di Masjid Al-Falah, Perumahan Tegal Besar Permai. Kita kawal gerakan dari masjid kita bangkit. Kita kalahkan, Pak. Ayo kita buktikan kita bisa menjadi pemenang. Satu, lewat masjid. Innama ya'muru masajidallah man amana billah. Orang beriman cirinya yang pertama dia mau memakmurkan masjid. Sampai Kanjeng Nabi dawuh, Allahumma Muhammad, idza ra'aitumur rajula ya'tadu ilal masjid fashhadu lahu bil iman. Kalau kamu melihat ono wong kok ujug-ujug numpak bis full AC. Nggih, bis full AC. Soko serut numpak bis, ono sing numpak lin, numpak Masya Allah, datang ke masjid. Kata Rasulullah, saksikan itu orang beriman. Orang beriman tidak bisa dicari di luar masjid, Pak. Maka ibu, sampean lek arep golek mantu, nggih? Sampean duwe anak wedok, ingin cari menantu yang beriman, sampean cari yang sholat subuhnya di masjid. Insya Allah sampean nemu, tapi umurnya wis 70. Kan sing jamaah wis tuwek-tuwek. Lho gampang, pokoknya sampean delok gampang Bu. Sampean kalau ingin tahu suami sampean orang beriman, lihat subuh suami sampean sholat di mana? Maghrib sholat di mana? Gampang. Paham ya? Yang kedua, ciri orang beriman, dia senang bersolawat. Ya ayyuhalladzina amanu, he wong sing iman, shollu alaihi, maca solawat pada Rasulullah. Tiga, cirinya orang beriman apa? Dia senang zikir kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, uzkurullaha dzikran katsira, sing akeh melok zikir, ikut Ratibul Haddad kemanapun, share. Di mana jadwalnya? Daftar. Itu orang beriman. Itulah orang-orang yang menjadi orang yang zikir nyuwun ti Gusti Allah. Gak duwe anak, baca doanya Nabi Zakaria. Apa? Gus, Rabbi la tazarni fardau wa anta khairul warithin. Sampeyan waca ping 7 mantun tahajud. Nggih. Ingin punya anak soleh, baca ini. Rabbi la tazarni fardau wa anta khairul warithin. Ini doanya Nabi Zakaria. Sampeyan kepingin dua anak soleh, Pak? Sak durunge gawe anak, sak durunge kumpul ambek bojo, baca ini 163 kali. Worong. Sampeyan sumpah punya banyak kesulitan, baca zikirnya Nabi Yunus alaihissalam. Oh rugi sampean, malam ini tidak ngaji, rugi sampean. Sampean duwe masalah tumpuk-tumpuk, masalah satu belum selesai, datang masalah mana? Masalah ini terus tumpuk-tumpuk. Wah, iki kudu diantem dengan doanya Nabi Yunus. Apa doa Nabi Yunus? Wazannuni idzaba mughadiban fadhanna annahu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin.
Niki apal wis kan sering diwaca nggih. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Berapa kali Pak Yai guru saya Ki Hamid Pasuruan memberikan ijazah ini kepada ayah saya Ki Faruk, diwaca satu paket 41 kali. Sekali duduk. Ini dari Ki Hamid Pasuruan. Niku donga yo napa ngeten Bu Pak? Jam 09.04. Kepengen. Ngoten nggih? Nabi Yunus niku dakwah kepada kaumnya, ngejak kaumnya menjadi orang ternyata ditolak kaumnya tidak mau. Nabi Yunus muncul sifat manusiawinya, krono ngejak wong iman gak gelem, Nabi Yunus pegel. Akhirnya Nabi Yunus minggat, meninggalkan kaumnya ditinggal. Padahal Allah merintah Nabi Yunus, tunggu ono kaummu, ajaklah mereka beriman. Ternyata Nabi Yunus tidak kuat, muncul sifat manusiawinya, pegel, ditinggal, nesu urip. Nabi Yunus numpak perahu, di tengah lautan terjadi badai. Pun cepet-cepetan ini ceritanya nggih. Di tengah lautan terjadi badai. Sing duwe perahu bingung. Wah, ini badainya begitu besar, ombaknya begitu besar. Kalau penumpangnya, kalau isinya perahu ini tidak dibuang ke laut, perahu ini akan karam, tenggelam, tidak kuat. Kudu dibuai, barang-barangnya dibuai, Pak. Isi perahu ini dibuang untuk meringankan beban perahu. Barang-barang perahu nopo, koper-koper dibuang. Ternyata perahu masih bahaya, kena ombak, boten kuat. Keputusan diambil, harus ada penumpang yang dibuang. Diundi, sing kena undian kudu dibuang Nabi Yunus. Orang tidak tahu kalau ini Nabi. Pokok diundi Qur'an, ternyata yang harus dibuang Nabi Yunus. Ini cara Allah mengingatkan Nabi Yunus, karena Nabi Yunus lari dari kenyataan. Perhatikan, orang hidup tidak boleh lari dari kenyataan. Orang hidup tidak boleh lari dari masa. Nabi Yunus lari dari masalah, dihukum oleh pangeran, dicemplung no laut. Apapun masalahnya Bapak Ibu, tidak boleh. Al-firaru minaz-zahfi. Orang lari dari kenyataan dosa. Sampeyan Pak, diwaneni bojo sing lanang napa sing wedok nyocot. Jangan lari dari kenyataan sampai terus lunga. Wis, tetep nang omah. Carane gampang, gawe headset, Pak. Gak tambah ngamuk ya. Anda punya masalah apapun, jangan lari, didepi. Pun paham? Lari dari kenyataan hukumin apa? Dosa. Cemplung no laut, tapi Allah masih menyelamatkan. Kalau Nabi Yunus dihukum tapi tidak diselamatkan, artinya Allah membiarkan Rasulnya meninggal. Diselamatkan, Allah ngongkon iwak, ikan laut yang besar untuk nampani Nabi Yunus. Rugi sama gak ngaji Bu Pak, temenan nih. Begitu Nabi Yunus masuk, diucalno laut, belum langsung ditampani iwak.
tapi tidak dimakan, ditelan. Ditelan hidup-hidup. Apa maknanya, Gus? Perhatikan. Maknanya, setiap ada kesulitan pasti langsung ada. Nabi Yunus melbui, Pak, belum langsung ditampani. Diselamatkan oleh ikan yang diperintah oleh Allah. Mangkana mun bede masalah percaya lagi sampean iki Allah adabu inna ma'al usri yusra. Wa inna, dua kali. Wa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan, bersama ada kemudahan. Bersama masalah ada solusi. Bersama, Pak. Ayatnya tidak sesudah. Sesudah kesulitan ada kemudahan. Tidak, bersama. Yang bersama itu bareng no, betul? Bareng. Kulo sampeyan sing boten kan masalahnya itu. Sabarnya itu loh. Ono cerita, ono arek enom-noman. Gepuk watu, mecah watu besar. Dipentung sampai arek enom-noman. Tus. Sampai ping 97. Batunya ndak pecah. Datang seorang kiai sudah sepuh. Ono kiai Pak Bu teko wis tuwek. Lha apa sampean niku? Niki Pak Yai, watu niki kula pentung, kula pecah sudah 97 kali ndak pecah. Endi sih pentunge? Niki Yai. Jare arek nom niki metau. Aku wae sing nom gepuk ping 97 gak pecah. Pemane kiai iki wis ambek kiai niki watu niki Pak Bu dipentung tung pecah. Arek nom niki kaget. Wih, kiai, nopo wiritane? Hizib apa itu? Asma apa itu? Nopo wiritane? Gak ada wiritan. Terus kok bisa kiai memecahkan? Sabar. Watu iki pecahe kalau digepuk 100 kali. Kamu pukul sudah kali telu kon gak sabar. Aku cuma oleh telu. Bukan kiainya yang sakti, sampean sing wong kali telu wae lho. Pak, sampean arek sing nom-nom ngelamar. Nggih. Calon bojo, arek lanang-lanang iki sing nom-nom arep ngelamar calon bojo. Ditolak sepisan, teko maneh. Sesuk ditolak, teko maneh. Engko bendino sampean teko setengah tahun ae. Bendino medhayo setengah tahun, susu lak diterima sampean. Duduk krono nrimo napa? Pegel. Anda melamar pekerjaan, ditolak, datang lagi. Engko susu lak pegel satpame. Sama Allah itu begitu. Lah potongan kula sampean potongan kesu. Wa kanal insanu ajula. Allah sudah mengatakan menungso iku potongane ajula kesusu. Lho sampean melok rotip sik ping 4. Duwe hajat durung dikabulno ngambul leren. Wong duha tahajud sik setengah tahun. Anda tahu Nabi Ayub alaihissalam niku loro donga dikabulkan Allah 20 tahun kemudian. Nabi Musa donga, Pak. Nabi Musa berdoa setengah 10. Aduh. Nabi Musa donga, ya Allah hancurkan Fir'aun.
Sing donga nabimu, sing ngamini Nabi Harun. Sing donga sinten? Sing ngamini berarti padha nabine. Sing donga sinten? Sing ngamini. Ya Allah, hancurkan Fir'aun. Dikabulkan Allah. 40 tahun kemudian Fir'aun baru hancur. Sing donga, sing ngamini Majelis Rotib. Sing donga Gus Fikri. Sing ngamini padha, Pak. Sing donga kula, sing ngamini sampean. Potongan. Nabi Musa sing donga, sing ngamini Nabi Harun, dikabulkan Allah 40 tahun, Pak. Anda tahu Nabi Ibrahim niku dawuh, ya Allah, lahirkan dari Mekah pemimpin orang hebat. Saya ingin punya keturunan, ya Allah, yang lahir di Mekah ini. Wa ba'ats fihim rasulan min anfusihim, dungane Nabi Ibrahim. Dikabulkan Allah 4000 tahun kemudian lahirlah Nabi Muhammad. Nabi Ibrahim donga dikabulkan 4.000 tahun. Berarti Bapak Ibu, perhatikan, bisa jadi kita berdoa yang menikmati bukan tapi anak kita. Ya Allah, kalau kepingin haji, ya Allah, sampai mati wong niki mboten haji. Apakah doanya gagal? Tidak. Lu kan sudah meninggal. Anake sugih, anake budalno haji, bapake ndamel haji amanah. Loh, bisa jadi terjadi ketika kita sudah tidak ada. Paham gak? Jadi sabar niku sing abot. Nggih. Jadi setiap kesulitan ada kemudahan. Pun Nabi Yunus nyemplung ditampani iwak. Di dalam kegelapan ikan, Nabi Yunus diperintah Allah membaca La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Dawuh Ki Hamid ping 41. Alhamdulillah tahadus binikmah, duduk sombong, duduk tafahur. Kula nglakoni niki. Bendina waktu negus sakarep. Yang paling baik sebelum subuh. Maaf, sebelum sholat subuh, setelah ba'diyah subuh. Setelah qobliyah subuh, maca niki. Itu di pondok-pondok itu mesti ini. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin ping 41. Doa Nabi Yunus dipuji oleh Rasulullah. Kanjeng Nabi sing rajane donga ngelem dongane Nabi Yunus. Apa kata Rasulullah ngomentari dongane Nabi Yunus niki? Inna fi du'ai akhi Yunus ajaban. Di dalam doa Nabi Yunus ada kehebatan, keajaiban. Kenapa? Awwaluhu tahlil. Dungone Nabi Yunus dibuka dengan tahlil La ilaha illa anta. Wa awsatuhu tasbih. Tengah-tengahe tasbih subhanaka. Wa akhiruhu iqrarun bidzambi. Akhir doa Nabi Yunus pengakuan, testimoni punya banyak dosa, mengakui sebagai orang zalim. Bapak Ibu, perhatikan, Nabi Yunus di dalam beberapa kesulitan, di dalam beberapa kegelapan. Satu, Nabi Yunus ada di dalam kegelapan, di dalam perut ikan. Dua, Nabi Yunus ada di dalam kegelapan, di dalam lautan. Tiga, Nabi Yunus ada di dalam kegelapan malam hari. Wis neng jero wetenge iwak, neng jero laut pada malam. Tiga kegelapan tembus, Pak.
maca donga niki 3 persoalan tembus subuh niki diwaca ambek Nabi Yunus sewengi subuh iwake sing ngemplok Nabi Yunus mules iwake mules krasa mules wetenge munek-munek nggih koyok kepingin rujak pula koyok kepingin rujak ngidam niku jenenge wetenge Nabi Yunus mules akhire iwake niku model understand napa model mutah Nabi Yunus diuncalno wis sampai di tepi daratan cuma sewengi Pak 3 kegelapan tembus oleh doa Nabi Yunus sampean cuma apa masalahnya antem niki Pak 41 la ilaha illallah subhanaka napa diminta gak iso sebelum subuh gak apa-apa pun jam 12 bengi gak iso turu ambek turu la ilaha illallah subhanaka insyaallah ping 3 kesirep sampean wong potongan sampean ojo nang kasur wong Jumatan itu jejer tembok jejer jaga ya iso kesirep subhanallah kula awan kula niki nek Jumatan pemane sadurunge Jumat kula renang kula niki renang olahraga ya sepurane makane rada lemu kula sadurunge Jumat renang ambek dokter dikongkon renang matur renang Jumatan ngantuk kesel wis kate sing khutbah gak enak wisan aduh bareng sing khutbah nyekel alhamdulillah kula nggih maca bismika Allahumma ahya wa bismika amutu turu pun nggih gak apa-apa orang itu kalau duduknya begini Pak meskipun tidur ndak batal wudunya kecuali sampean longgone miring kalau sampean duduk silo sampean masuk turu hatal ngorok gak batal sholatnya maaf wudu'e tapi sampean longgone koyo lungguh tahiyat miring kesirep batal nggih tak apa sampean saged no mantu duha baca itu punyanya Nabi Yunus apa kula sowan nang Ki Hamid Pasuruan maca ayat niki wong sakmono akeh sak latar kali Ki Hamid dijak maca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin apa kula sing kongkon mimpi jadi kita harus optimis karena kita punya karena kita orang paham nggih ada pertanyaan 9:30 betul-betul baik mudah-mudahan Allah memenangkan kita Allah menguatkan iman kita Allah mengistiqomahkan kita untuk hadir di majelis-majelis ilmu meramaikan rumah Allah memakmurkan rumah Allah muga-muga paringi barokah sedaya semua urusan kita mudah-mudahan diberi jalan keluar semua penyakit kita mudah-mudahan disembuhkan Allah semua kesulitan kita mudah-mudahan diberi penyelesaian, diberi solusi oleh Allah. Semua hajat kita dikabulkan Allah. Istiqomah, barokah, husnul khotimah. Majelis niki muga-muga menjadi majelis yang barokah, istiqomah ila yaumil qiyamah. 3 tahun majelis ini alhamdulillah muga-muga tambah makmur, barokah, manfaat. Al-Fatihah. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim. Saya ulangi jadwal rotib besok malam Masjid Riyadhus Shalihin, maghrib jamaah, isya pantun isya ngaji, malam Jumat depan Masjid Al-Falah, Perumahan Tegal Besar Permai 1. Kita tutup monggo kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.